Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Penyidik Satlantas Polres Rejang Lebong tetapkan sopir truk trailer yang menabrak 2 rumah warga desa Subanayam sebagai tersangka. Puluhan hektar lahan dan hutan di Bengkulu Utara terbakar akibat kemarau. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bengkulu temukan 2 nama bakal calon legislator hilang dari daftar calon sementara. Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong terus mendalami kasus kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa di 2 tempat kejadian perkara atau TKP di Kecamatan Selupur Rejang. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ibtu Sinar Simanjuntak mengatakan, pada pemeriksaan kasus kecelakaan yang melibatkan truk trailer di Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupur Rejang pada Selasa 3 Oktober lalu, pihaknya telah menetapkan sang sopir Alexander warga Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan sebagai tersangka. Kecelakaan truk kontainer yang membawa peti kemas yang mengakibatkan masyarakat meninggal dunia, itu masih kita dalami, namun untuk pengemudi kendaraan tersebut sudah kita amankan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan barang buktinya juga sudah kita amankan di Polres Lebong untuk penyidikan lebih lanjut. Artinya ada unsur kelalaian dari sopir ini sendiri ya Pak Kasih, makanya dicari. Tahu pasti nanti kita akan datangkan tim ahli teknisi untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut ini remblong atau memang ada unsur-unsur lain. Kita belum bisa memastikan, nanti akan kita pastikan setelah ada tim ahli. Sementara untuk kecelakaan maut yang melibatkan bus antar kota antar provinsi di Desa Sumber Bening lalu, saat ini sang sopir bus Zeta Pratama, warga Teluk Segara, Kota Bengkulu, masih diperiksa dan masih berstatus sebagai saksi. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong. Waspada bagi Anda yang saat ini sedang mencari lowongan pekerjaan. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan di perusahaan ternama, terlebih jika diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Seperti yang menimpa seorang warga Kota Bengkulu berinisial MF, ia sebelumnya mencari lowongan pekerjaan di internet dan menemukan lowongan di salah satu BUMN ternama. MF lalu melamar dan berlanjut hingga mengisi biodata. Ia dinyatakan lolos berkas dan diminta untuk datang ke Jakarta dengan syarat menyetor biaya tiket pesawat pulang pergi senilai 3 juta rupiah. Usai mentransfer, ia kembali diminta menyetor uang 2 juta rupiah dengan alasan biaya penjemputan dan akomodasi. Tak berhenti di situ, dengan cara meyakinkan, MF kembali diminta mentransfer uang senilai 4 juta rupiah untuk biaya pemberkasan, hingga total 9 juta rupiah. MF terus diarahkan untuk menghubungi orang yang berbeda, hingga ia sadar telah menjadi korban penipuan. 5 juta kurang 500 kan, setengah kok. Dapat di Pertamina, sini kan ada info Pertamina. Berarti di website tahunnya? Dapat di Google. Oh, di Google. Iya. Ya kan, tuh, yaudah kan nama coba daftar kan. Nah, tuh diarahkan ke link Google Form itu. Ya. Ada link Google Form. Isi biodata. Biodata. Ya, terus? Kelengkapan yang diperlukan. Selesai itu tuh. Hari Minggu jam 14.17 kok barang. Aku dihubungin ke orang pertama kok. Kok. Siapa namanya tuh? HRD bae cuman. Mengatasnamakan HRD ya? Ya. Bukan disuruh kirim duit itu. Kan untuk bayar akomodasi ke tadi sebagai bentuk kesiapan, peserta tuh bayar dulu. Bahasa Mana? seperti itu. Ya. Sebagai bentuk kesiapan kan, jadi peserta tuh harus bayar dulu. Itu nah bentuk buktinya. Kau tiket pesawatnya kan. Nah, jadi si kok amung tutup karena
di awal itu kan kok tidak bisa dicek di gate kontak itu nah kan. Urusan administrasi. Tak terima atas kejadian tersebut, korban akhirnya melaporkan penipuan ini ke Polresta Bengkulu. Laporan korban saat ini telah diterima dan masih didalami. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Kasus pencurian kembali terjadi di Kota Bengkulu. Kali ini, sekolah menengah kejuruan swasta SMKS 9 Muhammadiyah, Kelurahan Kebun Kenanga yang disatroni pencuri. Pelaku yang beroperasi seorang diri dan terekam kamera CCTV ini menggasak 3 unit notebook dan 3 unit infocus senilai 31 juta rupiah. Ulah pelaku ini terbilang nekat karena ia masuk dengan cara menendang pintu utama menuju ruang kepala sekolah dan mendobrak teralis besinya. Selain itu, pelaku juga menjebol dinding ruang kerja kepala sekolah yang terbuat dari triplek hingga bolong. Menurut Kepala Sekolah Hermansyah, pelaku masuk melalui pintu samping sekolah yang tidak terkunci. Ia menduga pelaku telah mengetahui dan memahami seluk-beluk sekolah. Pasalnya, saat beroperasi, pelaku juga sempat mematikan kamera CCTV di ruangannya. Ini kejadiannya kalau dilihat di CCTV itu sekitar jam 1:30. Jadi dia membongkar pagar di belakang, kemudian naik ke atas, kemudian sampai di atas dia buka pintu ini, didobraknya itu besinya itu, kemudian masuk ke dalam, kemudian memecah dinding ini untuk mengambil ada 3 buah netbook sama 3 buah infocus yang ada itu. Jadi kalau ditotalkan mungkin sekitar 31 juta kalau diuangkan gitu. Hermansyah menambahkan saat kejadian kondisi sedang hujan deras sehingga tidak diketahui oleh penjaga yang tinggal di belakang sekolah. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ratu Agung dan masih diselidiki baik oleh polisi maupun sekolah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkulu Utara mencatat selama fenomena El Nino melanda, terdapat 6 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kabupaten setempat. Dari 6 kasus tersebut, total ada 25 hektar lahan terbakar, terdiri dari 5 hektar lahan perkebunan dan 20 hektar lahan gambut. Kepala BPBD Bengkulu Utara Eka Hendriyadi mengatakan, kebakaran lahan terjadi di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pinang Raya, Air Besi, Enggano, Batiknau, dan Giri Mulia. Yang mengalami kekeringan yang cukup signifikan, kebakaran karhutla yang terjadi di Kabupaten Utara sampai tanggal 6 Oktober 2023 itu ada sebanyak 6 kejadian terdampak di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pinang Raya, Air Besi, Enggano, Batiknau, Giri Mulia. Dan jumlah total lahan yang terbakar itu kurang lebih ada 25 hektar, terdiri dari 5 hektar lahan perkebunan masyarakat dan 20 hektar lahan gambut di Kepulauan Enggano. Eka mengimbau warga untuk sama-sama waspada dan mencegah agar kebakaran tidak terulang. Pasalnya musibah selama fenomena El Nino tersebut berlangsung sangatlah beresiko dan berpotensi meluas pada kehidupan sosial, ekonomi maupun ekosistem. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Bengkulu pagi ini. Saya Nadia Tobing beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.